wabarakatuh. Ahoy, Horas. Wow. Selamat malam ya semuanya. Boleh dong tepuk tangan. Nah, ini buat yang belum tahu kita mau ngapain ya hari ini. Nah, ini aku mau kenalin dulu nih nama podcastnya kita ya. Karena ini podcast terbarunya kita dan baru jumpa juga, ketemu juga. Ini ada namanya tuh podcast musik kita. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Yang semangat, penonton yang di sana yang di studio boleh tepuk tangan dong. Nah, terima kasih. Oke, nah langsung aja nih karena kayaknya abang-abang kita yang ganteng berempat sudah ada dari tadi pagi subuh ya. Sudah standby yang kata dari Prapat ada tadi kata dari Banda Aceh, dari Singkil, dari Zimbabwe ya. Dan akhirnya pada ngumpul di sini ya. Alhamdulillah dengan sehat walafiat ya. Kalau gitu biar nggak lama-lama kita makan waktu. Perkenalkan boleh Bang satu-satu dari sudut dari abang dulu. Oke. Oke, perkenalkan nama aku Lulik. Aku punya band namanya Luang. Wis. Luang. Mameru nggak dianggap? Oh, Mameru. Lupa diri. Mameru juga, cuman ownernya Bang Yudi. Oke. Boleh lanjut Bang? Lanjut. Ownernya juga. Malam weh. Aku Rama dari JVS. Sponsor ya? Ya, sponsor. Jangan lupa kalau pesan kaos dari aku juga selain band. Jualan. Mumpung. Oh iya. Salam kenal ya, aku Rama dari JVS. Iya sebagai apa Bang? Orang kan nggak tahu juga Bang. Dulunya gitaris karena nggak jago-jago jadi coba nyanyi. Itu pun belum bagus juga. Oke lanjut ya. Abangnya viral nih. Oke next. Jangan macam-macam. Bang Dor. Enggak ini belum. Malam, aku Fitra dari band apa ya? Coconut Head. Oh ada band banyak ya. Ada ya. Masih ada. Masih ada. Terakhir Bang tahun 19 berapa Bang? Oke. Sebagai apa Bang di Coconut Head? Dulunya ngangkatin barang-barang lah, drum geser ke Oh. Udah lah. Bang, mancing-mancing itu bisa nggak Bang? Bahaya loh Bang. Bang, saya langsung tahu kemana tujuannya. Udah ini gitaris ya. Langsung aja gitaris. Nah, itu tahu. Ya udah. Tapi jangan yang kayak gitu, mancingannya bahaya. Langsung aja buat Abang. Wah. Soundman. Lengkap semua ya. Kalau ini namanya musik kita ini las kita namanya. ini yang paling multi talenta nih. Iya. Di antara semuanya ini paling multi talenta ya kan. Banyak bisanya ada nih. enggak? Ada enggak apa itu? Pardu kipaya. Oke, sama Bang. Saya Dono, dari band New Fix. Novix, boleh dong. Wow. Sudah kenal ya semuanya. Kita tadi udah perkenalan diri satu-satu, tapi pastinya penasaran kan ini ngapain kita di sini kan? Kira-kira kan mau ngapain? Duduk-duduk, ngomong-ngomong, cakap-cakap. Nah, ini kita bakalan mau kupas tuntas yang namanya komunitas sebenarnya apa sih, Bang? Ini komunitas atau enggak sih sebenarnya? Musik kita. Bukan ya? Bukan komunitas. Bukan. Media aja sih itu. Wadah. Wadah ya, wadah. Nah, saya nggak minta contekan dulu Bang ya, nanti lupa. Oke, nah ini kan first time-nya podcastnya musik kita ya. Jadi kenapa sampai bisa abang-abang sekalian ini ada kepikiran untuk buat podcast gitu? Bang Rama jawab. Kalau podcast ini sebenarnya salah satu kontennya. Jadi musik kita ini seperti penjelasan awal tadi, ini wadah dan sekaligus media buat teman-teman musisi khususnya Kota Medan, band indie Kota Medan. Kita sebenarnya fokusnya ke band-band karya Kota Medan
ini kita mau coba bangun sebuah wadah untuk kebebasan berekspresi dalam bermusik anak Medan, berkarya dan bermusik anak Medan. Jadi podcast ini salah satu kontennya, tapi yang salah satu konten yang reguler. Ke depan mungkin akan terus ada ini. Dan salah satu kontennya lagi yang akan menjadi konten reguler adalah event musiknya, yang several gigs. Gigsnya Bang ya. Nah jadi untuk kalian yang musisi Medan, yang pastinya musisi Tembung nggak masuk ya. Itu Aku katanya tembung Medan. bang, aku tembung. Oh jadi gitu ya. Nah ini tadi kan udah dijelasin kenapa sampai buat kepikiran podcast. Nah ini mau tahu dong Bang, pendirinya atau penggeraknya nih, penggerak musik kita tuh siapa sebenarnya? Oh, ini Bapak yang kejam ini. Bapak yang viral ini ya. Oke. Boleh Bang dijelasin Apa tadi pertanyaannya? pertanyaannya siapa pendirinya Pak? Pencetus nih musik kita nih siapa gitu. Pencetusnya itu sebenarnya sama-sama ya. Waktu kita nongkrong, pencetus nongkrongnya bapak ini. Oh gitu. Iya. Itu nongkrongnya di mana boleh tahu nggak Bang? Jadi nongkrongnya pun ada alasan, sebenarnya pas lagi sepi job kan, sampai sekarang nih sepi job. Jadi lebih baik nongkrongnya. Makanya dibuat podcast ini ya. Iya, daripada nongkrong kosong kan. Iya. Biar tetap eksis aja jadi anak band itu sih sebenarnya. Enggak sih. Jadi memang apa kemarin ya Brad, kita coba ada bahas-bahas tipis-tipis lah kan. Kok kita Medan ini Kok gini-gini ya aja. kok gini-gini aja gitu. Kita coba upaya untuk membangkitkan lagi gairah musik Kota Medan melalui wadah ini gitu. Itu sih awal ceritanya. Awal ceritanya ya. Tapi kita bicarakan musik ya, nongkrong. Musik ya. No gibah. Kita bicarakan musik. Abang kan tahu kan mulutnya layas ya. Jangan dipancing-pancing lah gitu. Oke, tapi kenapa namanya itu musik kita, Bang? Karena udah bingung aja buat enggak sih. Musik kita maksudnya ya musik kita gitu, musik kita jadi kita nggak berbatas sih, pada prinsipnya kita nggak berbatas band, yang penting dia band indie Kota Medan punya karya, siapa aja ayo, nanti kita bisa bahas lah di luar, Apapun genrenya juga boleh. apapun genrenya kita tampung semua, tapi saling support intinya gitu, Intinya kita saling support. kerjasama saling support. Tapi nggak ada gitu kira-kira siapa gitu pencetus. Oh, udah lah musik kita aja gitu misalnya gitu kan. Oh, ada itu. Sekarang dia lagi ngurus lampu ya. Orang kelistrikan rupanya Bang. Iya. Tapi berarti musisi Medan ini banyak talentanya Bang ya, bisa Banyak, listrik banyak. ya, bisa ngelas apa Iya. semuanya bisa ya. ada. Oh, kita kan bisa debus juga kan. Kecuali Padu Kipaya tadi. Iya. Jadi kemarin udah apa nih kita buat yang apa, jadi? mewakili untuk semua gitu. Nah, yang namanya bisa nampung semuanya Ya. gitu, nggak berbatas gitu. Jadi musik kita. Nggak ada batasan. Berarti nggak ada gitu siapa gitu nama Bang siapa gitu yang ngasih musik kita aja. Ada, gitu. Ada. vokalisnya Vokalisnya luar. Vokalisnya luar. Vokalisnya Namanya luar. Faris Lighting. Wah, Faris Lighting. Bukan Kita boleh Promosi lagi guys, promosi. Iya, boleh Berapa? juga nanti kalau 08. Boleh juga kalau ada buat event-event, Iya. jangan lupa ya di order. FRZ Lighting. Oh, iya. Lighting. Tadi yang pertama kita pembukaan udah ada kaos ya. Ini ada lighting. Iya. Nanti kita bakalan ketemu sama tukang las nih. Gitar-gitar kalian yang patah, tuning-tuningnya itu bisa dilas ya. Bukan diganti yang baru, alah. Untung ujungnya bukan aku yang buat. Tapi alhamdulillah baru kali ini abang ngomong ya. Jago deh. Aduh. Oke, jadi tadi Bang Faris ya, Iya, yang ngasih. Pak. Yaudah musik kita gitu ya. Jadi Iya. kayak musik kita tuh namanya lebih ke universal ya Bang. Iya, ya musik kita semua. Jadi nggak berbatas sih. Nggak berbatas Nah, ya. Selama itu domisili Medan, punya KTP Medan, kakak lengkap jelas. Udahlah. Bang gimana nih Bang? Pakai SKCK ya, ada harus ada SKCK ya. Kalau kita Bang, nggak nampung begal soalnya. Kali kita kayaknya daerah pasar 3 sama 5 Bang. Tembung Bang. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk Sumatera Utara. Oh, untuk Sumatera Utara. Nah, berarti. bertahap lah. Bertahap Harapan, ya, harapan kita makin luas lah. Makin luas Bang ya. Ada nggak kira-kira kayak membuat OKP Bang? Rencana sih. Ini lagi rembuk siapa ketumnya.
Kayak lebih Enggak, cocok. enggak lah, Lebih enggak lah, cocok enggak. Noe. Noe. Enggak, ini kita bercanda-candaan aja Bang ya. Bercanda. Kalau ada duitnya nggak apa-apa. Ini Bang, kenapa mau buat musik kita? Terus sebenarnya tujuan musik kita itu untuk musisi karya Kota Medan itu untuk apa gitu tujuannya sebenarnya? Untuk publish aja sih, publish karya-karya anak Medan dan ngasih tahu nih, mungkin di luar kita nggak usah bicara di luar ya, di Medan sendiri aja masih banyak yang belum tahu bahwasannya anak Medan itu masih banyak bandnya, terutama band karyanya gitu. Itu sih agar karya-karyanya bisa mungkin lebih didengar ya. Banyak didengar masyarakat ya. Itu sih Ah, targetnya Medan itu ya. ya, targetnya itu. Targetnya ya musik kita ini jadi media pencarian orang yang kangen-kangen siapa sih band Medan sekarang. Bisa Masih ada loh anak band Medan gitu lah sebenarnya loh, kira-kira. Karya-karyanya juga banyak. Dan mereka punya lagu loh gitu. Oh gitu, kayak yang sebelah Bang Rama ya. Dan saya juga hampir terkejut ya. Masih ada. Aku juga heran gitu. Masih ada. Masih ada. Masih ya. Masih. Luar biasa. Tinggal sendiri, Bang. Nggak, kebetulan ya memang masih ada lah. Oh masih ada ya, cuman begitu ditelepon sama IO mungkin Bang, Kokono bisa main ya. Bisa Bang, itulah nanti coba-coba di jalur. Bang bisa nyanyi. Bang kok bisa main bass? Oh lanjut. Coba dengar lagunya. Lagi. Ya. Bang, terus kayak mau tanya juga nih, ini pertanyaannya agak sedikit nggak susah sih sebenarnya Bang, cuman agak mau dramatisir aja sedikit ya. Kayak kenapa ya Bang ya? Kayaknya musisi Kota Medan itu kalau ini mungkin ya pandangannya sendiri Bang, kayaknya gitu-gitu aja gitu Bang. Maksudnya kita punya karya nih, musisi Medan itu karyanya banyak, bandnya juga banyak. Tapi kenapa kayaknya nggak lebih bisa menonjol dari musisi yang ada di Jawa gitu Bang? Boleh nggak kasih penjelasannya? Ini menarik ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kenapa, mungkin gini. Ini mungkin juga aku karena pertanyaannya mungkin, jadi aku jawabnya juga mungkin. Bisa dibilang ini masih asumsi ya. Atas dasar dari apa yang aku lihat, aku dengar dan aku rasakan sebagai salah satu anak band Medan yang nggak terkenal kali ini. Jadi gini. Mungkin wadah tadi selama ini event-event masih minim ya, kalau bisa dibilang di Medan masih minim, khususnya event-event yang mengangkat karya lokal ya. Kalau event-event apa mungkin banyak ya, yang biasa ya. Tapi kalau untuk event atau media khusus karya band indie Medan itu masih minim. Nah, itu salah satu alasan kita juga musik kita ini kita bentuk gitu supaya menjawab kerisauan musisi Medan yang selama ini mungkin apalah yang ada lah gitu yang kenapa masih gitu-gitu aja gitu ya. Kita coba, memang ini nggak gampang, ini pasti nggak gampang, udah kebayang sih obstacle yang akan kita hadapi nanti ini, belum lagi masalah komentar-komentar. Tapi kita kesampingan itu semua, tujuan kita memang benar-benar mau ngangkat band indie Kota Medan supaya bisa lebih ya dikenal lah. Dikenal ya Bang ya. Kita mau membuktikan juga bahwa saya memang band Medan ini nggak bisa, boleh lah diperhitungkan gitu, nggak hanya band di luar dari Medan aja yang selama ini kita tahu kan. Lebih ke situ sih Bang. Lebih ke situ ya. Ya tapi juga Abang mau nanya Bang? Berjawab semua. Maksudnya kan ada kayak gitu Bang, jawaban Abang satu aja gitu, tahap kayak gitu. Tadi kan Abang dari ini nih, dari Nufix ya, Nufix. Nah, menurut Abang nih, ini Abang mungkin leadernya ya di Nufix. Leadernya. Outsourcing sih dia di Nufix. Enggak. Belum pengangkatan ya, Belum Bang. pengangkatan. Belum ada, tetap. belum ada pelantikan. Misalnya lah dari Nufix sendiri lah, Abang ya, gimana pandangan Abang untuk musisi karya Kota Medan ini? Kenapa kayaknya lah gitu-gitu aja gitu? Apakah jawaban Abang sama kayak Bang Rama?
Ya kayak tadi kayak Bang Rama gitu. Coba. Iya. Iya. Ya Allah. Ya terutama kan salah satunya itu wadah. Wadah. Oke. Kalau nggak ada wadahnya ya yang untuk promosi salah satu band itu ya agak susah sih gitu. Kalau nggak ada yang bentuk wadah seperti ini gitu kan. Ya kayak di musik kita ini salah satunya lah. Wadah juga Bang berarti ya. wadah juga. Berarti mungkin apakah kendala dengan wadah Bang? Enggak, tapi ini aku lengkapi dulu. Oke. Kalau wadah itu kan ada yang digital. Oke. Nah, kalau band kan lebih puas dia Live. live main. Nah, itu wadah itulah maksudnya. Oke, mungkin Tempat manggung. Tempat manggung, ya. Gigs. Tepatnya Gigs ya, Bang, ya. Lebih Nah. tepatnya gigs. atau kalau menurut pandangan lu ya mungkin ya Bang ya. Mungkin Abang bisa jawab nanti kayak kurangnya support dari kawan-kawan musisi yang lainnya mungkin kenapa mungkin bisa jadi kita tuh kayak di stuck ini Medan nih gini-gini aja gitu musisinya. Kalau boleh jawab sih sebenarnya kalau masalah asumsi kawan-kawan nggak support, ya aku rasa itu cuma asumsi. Ya hampir semua sih support gitu. Cuman memang bukan SDM sih, sumber dayanya kita ini telat masuknya. Kenapa kita nggak bisa nasional? Satu, kayak home recording yang sekelas taraf nasional tuh kita mungkin Di Medan Belum. baru satu atau dua itu belum juga setara taraf nasional untuk kan. di Medan sendiri ya. Kedua ya kebanyakan sih kawan-kawan ngeluhnya di finansial. Kalau kita mau bagus go nasional dari karya kita, audio kita mahal bayarnya ke sana. Bisa langsung kita direct ke sana. Cuman mahal Bang. Cuman mahal. Makanya secara audio pribadi sih agak sulit kita mengimbangi yang di Jawa sana yang Fasilitas udah ya? fasilitas juga. Fasilitas ya? Gitu. Bayar pakai BPJS atau KIS nggak bisa ya? Mana tahu kan. Kalau support sih aku rasa semua support. Buktinya sekarang udah banyak yang buat gigs mandiri gitu kan. Nah, bukan berarti jadinya gap, enggak, mandiri aja. Itu Ya, jadi jawaban. masing-masing. Itulah Kemudian lah. bukan kepedulian sih. Itulah pengennya ada gigsnya terakhir mengeluarkan jadi- performnya yang dan akhirnya buatnya sendiri gitu karena nggak ada sponsor yang bener-bener support, akhirnya mandiri semua gitu. Kayak musik kita juga kan, kita juga mandiri gitu. Tapi kira-kira nih Bang, ini kan kita cerita tadi kan kayak Abang bilang kan mandiri gitu. Iya. Ada nggak jadinya kayak satu kubu gitu Bang? Menurut orang Abang nih. Kalau pribadiku sih Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Nah, Kayak bagus sih kalau ada yang buat masing-masing gitu. teman-teman oke. lain kayak kemarin buat ya kita juga datang gitu. Kita support, Kita kita support. Yang penting bandnya bukan Support. itu aja Bang ya. Ya. Oh, Ya, Iya, iya. kan ada perjanjian loh Bang. Iya, Masa- iya, iya. Kan tadi kan kita ceritakan banyak nih band-band Medan yang harus tampil gitu. Yang biar Ya kita bisa tuh jadi kenal. itu aja, cuman karena memang belum ada sponsor jadi belum berani mengundang yang lain. Oh gitu. Bang, berarti orang Abang ini kan udah ada lah nih kayak apa ya? Kalau dibilang itu untuk jiwa untuk menaikkan derajat ya berarti Bang ya. Iya. Derajat musisi Kota Medan ini biar lebih naik lagi gitu kan. Kira-kira solusinya Bang. Solusinya itu biar musisi Kota Medan itu makin kompak. Itu kira-kira solusinya gimana gitu. Solusinya Tapi sebelum dijawab Bang, bentar dulu Bang ya. Oh iya. Enak loh narasumbernya kali ini Bang. Duduknya di sofa loh. Aku hostnya duduknya di kayu nih. Tajam loh ini, kan nggak percaya. Ini pinggirannya tajam. Tapi itulah tadi ya namanya tamu adalah raja ya, tapi nggak kayak gini juga ya. Ini kajon. Oh iya kajon. Ya nanti untuk apalah ya, untuk panitia bisa diperbaiki lagi lah untuk duduk hostnya ya. Setidaknya ada senderan lah gitu ya. Ini agak pegel juga gitu. propertinya masih minim. Masih awal. Oh masih awal ya. Tapi kita juga baru perkenalan nih Bang ya. Tempatnya udah keren ini. Iya, oh. Tapi gara-gara Bang bilang tempat tadi Bang ya. Kita kan
boleh nggak dia bilang ini kita di mana sih, ini lagi di mana? Boleh lah, Gitu. boleh. Ya kan? Boleh. Karena kan ini Bapak. memfasilitasi musik kita ya. Iya. Ini kita lagi di mana gitu. Iya, kita musik kita juga disupport sama Endra RGM. Supportnya luar biasa. Kita tadi tempat udah, Donat donat udah bang ya. Air belum. Udah ada bang, udah ada. Canda. Tempatnya ini- Mudah-mudahan minggu depan ada kopi. Red, tempatnya ini namanya Shera. Shera Studio. Jadi Kita lagi di Shera Studio. siapa Shera yang Studio. mau kursus musik, Kursus musik ya. kursus Model. Di sini semua lengkap. Di sini ada. Les vokal, les piano, vokal. Kebetulan ini baru masuk les balet Dancer. ya, les balet. Balet, Bang. ya. les las. Les lah. Las mau las. Ya tapi itulah kalau bisa kan minggu depan ya jangan 2 kotak lah ya donatnya. Di mana nih, Bang? Di mana nih? Apa di komplek apa namanya, Indra? Mila. Komplek. Oke. Di Jalan Setiabudi, Komplek Nila Lama. Sera apa namanya, Indra? Sera Kreatif Production. Creative Production. Jadi buat yang nanti yang lagi nonton kita kan, mana tahu nanti anak-anaknya atau tetangganya, siapa aja lah ya yang mau kursus musik, boleh langsung datang ke sini. Nanti kita buat nih alamatnya di sini ya. Editor, tengoklah, woi. Iya. Bisa sambil duduk tuh di kereta tuh. Aduh. Bang, inilah kira-kira kemarin itu kan yang gue tahu kita udah ada buat live perform Ya. ya di salah satu kafe ya. Boleh sebut juga ya mungkin ya. Ya, di Boleh, Rizkan Kemarin Hoki. gimana, Bang? Boleh. Rizkan Hoki. ya. Rizkan Hoki Jalan Tuasan ya. Ini selagi masih gratis nggak apa sebut aja biar ya kafe lain juga tahu nanti kita Oke. bisa endorse sih. Iya bisa. Oke, itu di Rizkan Hoki kemarin di Tuasan. Tuasan. Iya. Kira-kira musik kita nih ada lagi nggak mau buat jamming session lagi? Pasti gitu? ada. Pasti ada bang ya. Pasti ada. Itu kapan kira-kira? Targetnya gini sih, untuk sementara ini kita targetkan setiap bulan ada 1 gigs. Oh setiap 1 bulan. Di luar dari podcast ini. Jadi nanti podcastnya ke depannya juga kita akan ngundang per band. Oh berband, jadi satu band ya. Per band yang udah main atau sudah gabung ya. Kalau dibilang gabung kayak komunitas Ya, atau enggak ya. Maksudnya Ya, band yang aktif. udah ikut support di musik kita, nanti kita pasti undang. Tapi yang lebih pasti yang udah join. musisi ya, musisi Kota Musisi, Medan ya, musisi. musisi Ya. karya Kota Medan ya. Wajib yang punya karya. Wajib yang punya karya ya. Tuh wajib. Nggak ada. Udah lama juga. Cuman mungkin bukan itunya juga mungkin ya. Mungkin karena nggak ada aja mungkin kawanku yang mau ngeband sama aku. Wacacau Sebenarnya Aduh bang, wacacau kayak mana sebenarnya ya? ada Noe. Ah, iya. Tapi nggak dibuka sekarang. Itu Oh. ada Oh itu ada nanti ya bang ya? ada sesinya Ada dia. sesinya nanti Iya. kita ya. Wah, berarti nih nanti ya yang nonton ini nanti bakalan ada lagi episode-episode kita berikutnya. Jadi nanti tetap pantengin ya di podcastnya musik kita. Jadi nanti kita di sini ngobrol-ngobrol ngupas terus soal musisi-musisi Kota Medan, Bang. Nah, dia mau pertanyaan lagi nih, Bang. Kendala atau kesulitan apa, Bang, kira-kira yang buat panggung musisi Kota Medan itu jadi kayak ini kita bicara bukan menyinggol siapapun ya bang ya, mungkin kayak banyaknya band Kota Medan itu tapi kayak kok setiap event nih dia gitu, setiap event nih dia gitu, atau karena dia memang musikalitasnya bagus atau memang dia cara pendekatan sama siapalah gitu kenapa kayaknya dia aja ya, aku kayaknya punya band, kayak mana nih caranya biar kita masuk gitu. Nah itu kira-kira gimana bang? Gimana ya aku bilang, kalau itu tergantung trik marketing masing-masing ya. Band ini kan gitu kan, band ini kayak kita punya produk, beda-beda toko nih. Ya, band ini produk. Tokonya Luang, tokonya JVS, tokonya Coconut, tokonya New Fix. Cuma kita mungkin jual produk yang sama, tapi trik marketing kita kan bisa jadi beda. Ditambah lagi mungkin relasi, itu nggak bisa kita pisahin kan, trik marketing dan relasi. Gitu. Dan cuma bukan band Nah, jadi event. sorry nih, kita apalagi band Medan masih yang pertama masih banyak masih banyak yang belum tahu ada band ini, genrenya apa, warnanya apa, lebihnya apa gitu kan.
Jadi kita memang nggak bisa nunggu dia job datang ya, memang kita harus jemput bola. Itu kan bagian dari trik marketing ya masing-masing ya. Itu bebas-bebas aja sih, kalau menurut aku gitu. Berarti kita Berarti kayak aku. lebih ke ngejar lah ya. Iya. Ngejar Nah, bola ya. musik kita ini untuk ngumpulin band-band yang belum melaku ini supaya masuknya biar dikenal. Jujur aja ya, emakku aja nggak tahu aku nak band, makanya di musik kita ini biar emakku tahu aku ngeband. Atau jangan-jangan mama abang sendiri nggak tahu kalau abang anaknya. Kurasa kayak gitu. Motivasi ke depan untuk anak-anak band karya Kota Medan, apa nih motivasinya biar karya kalian itu bisa banyak dapat didengar sama masyarakat Kota Medan? Solusinya apanya lah itu, Bang? Motivasi kalau aku rasa tetap konsisten berkarya, itu yang sulit. Konsistensi itu yang susah. Solidan satu band tuh solidnya susah. Ya itu, cuman bisa kita untuk mengejar sukses tuh dari karya. Kalau dari perform cover ya sebatas Bisa karya. juga bisa sih, juga, bisa gitu. juga. Bukan nggak bisa, bisa. Cuma ya karya. Kalau bisa karya kita sendiri jadi yang menghasilkan, kenapa enggak gitu aja. Oke. Ini dari abang sendiri, Bang, gimana? Ada mau ditambahin, Bang? Saya tahu. Hah? Narasumber kita yang satunya Irit irit suara gitu, irit bicara. bicara gitu ya. Tetap berkarya lah. Tetap berkarya. Iya. Iya. Karya mana nih? Karya Berkarya. Lincing Bang ya. Saya lincing ya. karya damai. Tetap berkarya. Mungkin buat Berkarya. Bang Dodo bilangnya tetap berkarya, itu pasti ya. Kalau Bang Fitra sendiri gimana? Coconut Head gimana? Coconut Head sendiri lah yang sudah lama saya tidak nampak. Terakhir kali kan saya SD kayaknya nampak. Iya, aku terakhir nonton 2000 berapa ya? 2000 berapa tuh di Kapal Benteng. Aku sambil main patok lele dengar-dengar gitu. Iya. Kita dulu sama Li, satu band Li. Aku dulu sama Luli pernah. Kami pernah satu band dulu. Pernah satu band. Oh iya. Gini kali, hampir gitu lah. Bang, ini kan. Hampir gitu lah. Waduh, tapi bubar ya Bang ya? Sebenarnya nggak bubar. Cuman nggak ada jobnya aja tuh. Bukan. Jadi apa tuh? Manajemennya yang bubar. Jadi nggak ada tambahan lagi nih Bang untuk musisi motivasinya. Tetap berkarya dan saling support lah. Iya, saling Sesama support, musisi solid, Medan. gak ada gap. Ya gitulah. Positive thinking Konsisten aja lah. gitu. Konsisten Konsisten walaupun ya. susah ya. Iya. Walaupun susah. Konsisten itu susah loh. Konsisten itu yang susah. Enggak, Curhat abang ya? ngomongnya betul lah. Walaupun susah ya. Kayak ekonomi loh susah gitu. Jadi susah apa? Susah untuk solid atau gimana? Konsisten itu susah, maksudnya gini. Kita untuk bisa konsisten itu kan harus ada pengorbanan tuh, waktu, materi, materi, pikiran, kan. Itu susah. Jadi apalagi namanya band kan nggak satu orang kan, kecuali solois kayak bapak ini mungkin. Solois ya? Solois Bang kalau siang. Pagi sampai sore solois nih. Kelas. Itu tadi dia namanya juga multi talenta ya. Iya. Oke, kita udah gak terasa di 30 menit kita ngobrol-ngobrol, ngupas-ngupas tentang musik-musik Kota Medan, musisi-musisi Kota Medan, dan berakhir juga ya pertemuan kita, tapi nggak sampai di sini. Kita nanti bakalan ada podcast kita berikutnya. Thank you buat Bang Lulik, thank you buat Bang Rama, thank you buat Bang Fitra, thank you buat Bang Dono yang udah ngeluangin waktunya. Ya pasti nanti kita berjumpa lagi di podcast musik kita, musiknya anak Medan kali. Canggih lapangan ulapannya itu biar gak apa kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, hora.